Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang kami hormati Ibu Kiki Yuliati Zakia MAG selaku dosen pengampu sejarah pendidikan Islam, juga rekan-rekan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di Mekah, dan sekaligus beliaulah yang menjadi gurunya. Sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW itu terbagi dalam dua bagian, yakni ada periode Madinah, juga ada periode Mekah. Nah, pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan pada pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Sedangkan pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial dan politik. Disinilah pendidikan Islam mulai berkembang dengan pesat. Intisari pendidikan Islam pada periode ini disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pola pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Kalimat-kalimat indah yang diucapkan oleh Abu Bakar pertama kalinya di atas mimbar setelah Rasulullah SAW wafat adalah, "Hai kaum muslimin, saya telah diangkat sebagai pimpinan kalian. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya adalah yang terbaik di antara kalian. Maka, jika saya benar, maka bantulah, dan jika saya salah, betulkanlah. Ingatlah, orang yang lemah di antara kalian menjadi kuat di sisiku, hingga saya serahkan hak kepadanya. Dan ingatlah, orang yang kuat di antara kalian menjadi lemah di sisiku, hingga saya ambil yang bukan hak daripadanya." Nah, masa awal kekhalifahan Abu Bakar ini diguncang banyak pemberontakan. Di antaranya ada pemberontakan politis dan ekonomi, kemudian munculnya nabi-nabi palsu, serta orang-orang yang enggan membayar pajak. Nah, pada masa pemerintahannya, Abu Bakar sangatlah singkat. Itu hanya berjalan selama 2 tahun, yakni dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Tetapi itu tidak masalah, bahkan sangat penting, karena dia berperang melawan riddah atau kemurtadan. Berikut merupakan wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, materi pendidikan Islam pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu diantaranya ada pendidikan keimanan, di mana beliau menekankan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Kemudian selanjutnya ada pendidikan akhlak, contohnya seperti ada masuk rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan ibadah, contohnya seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Dan yang terakhir ada kesehatan, seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat, itu merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Abu Bakar itu hampir sama dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan pada masa Nabi, baik materi maupun lembaga pendidikannya, karena Abu Bakar termasuk sahabat terdekat yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ada pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kedua dalam Islam, juga orang kedua dari kalangan Khulafaur Rasyidin,
Ia merupakan satu di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan dan karakternya yang berterus terang. Sebelum menjadi khalifah, ia juga dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi, bahkan ia sangat kejam. Umar dikenal sebagai sahabat Nabi yang berani berijtihad di kalangan ahli fikih. Misalnya, mengusulkan penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, kemudian penambahan kalimat as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, kemudian juga memberikan ide tentang perlunya pengumpulan ayat Al-Quran dan penentuan kalender Hijriah. Nah, dalam hal pendidikan, Umar membangun tempat-tempat pendidikan atau sekolah, kemudian ia juga menggaji guru-guru, imam, muazin dari dana Baitul Mal. Berkaitan dengan masalah pendidikan, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Kemudian, ia juga menerapkan pendidikan Islam di masjid-masjid dan pasar-pasar, kemudian mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkannya dan memberikan mereka gaji, serta mengerjakan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Dari pokok-pokok di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelajaran agama Islam pada masa Umar bin Khattab lebih maju dan lebih luas. Karena pada masa Umar bin Khattab, negara dalam keadaan stabil dan aman, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, kemudian telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan di setiap kota. Ini berarti betapa pentingnya ilmu sesuai dengan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman ibnu Abil As ibnu Umayyah. Beliau masuk Islam atas dasar seruan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya, dan sangat pemurah menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Utsman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal. Panitia 6 itu siapa aja? Di antaranya ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talhah, ada Jubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Khalifah ketiga ini, ia dipilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut Syura. Sahabat yang sangat berjasa pada periode awal pengembangan Islam, baik saat Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ia juga dijuluki sebagai Dzun-Nurain atau memiliki dua cahaya karena ia menikahi dua putri dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, kemudian pada pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Berikut pendistribusian Mushaf Utsmani. Boleh rekan-rekan lihat perkembangannya. Nah, ada kebijakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dalam pendidikan. Yang pertama, diberikannya kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kemudian, proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau. Kemudian, kebijakan selanjutnya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menyalinnya karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir, ada tugas mendidik dan mengajar pada masa Utsman diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat dan menggaji guru-guru pendidik. Mereka melaksanakan tugas dengan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terdapat 3 fase pendidikan dan pengajaran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama ada fase pembinaan, ada fase pendidikan, dan fase pelajaran. Di mana fase pembinaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Sedangkan fase pendidikan ditekankan pada ilmu-ilmu praktis dengan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang terakhir ada fase pelajaran, yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Pada saat itu, umat Islam sudah tersebar luas. Mereka memerlukan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirannya. Peranan hadis atau sunnah Rasul sangatlah penting untuk membantu dan menjelaskan Al-Quran. Lambat laun, timbullah bermacam-macam cabang ilmu hadis. Tempat belajar masih di kutab, di masjid, dan di rumah-rumah. Pada masa ini, tidak hanya Al-Quran yang dipelajari, tetapi ilmu hadis dipelajari secara langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ada pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat ini juga merupakan sepupu dan sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan keturunan dari Bani Hashim dan dia lahir di Mekah pada tahun 603 Masehi. Ia juga merupakan orang pertama remaja yang memeluk Islam. Ali banyak mengetahui tentang kehidupan Nabi, termasuk ilmu agama. Bahkan ia digelari pintu ilmunya Rasulullah SAW. Ali pernah menyelamatkan nyawa Nabi ketika diminta tidur di tempat tidurnya untuk mengecoh kaum Quraisy. Dan ia juga selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW hingga wafat dan mengurus pemakamannya. Nah, pada kegiatan pendidikannya pun itu tidak mengalami hambatan. Pada kegiatan pendidikannya pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara, meskipun tidak terhenti sama sekali. Karena itu, Khalifah Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan sangat mendesak. Nah, berikut merupakan pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Mekah, ada Madinah, ada Basrah, ada Kufah, ada Damaskus, dan yang terakhir ada Mesir. Nah, tidak hanya itu, pada masa Khulafaur Rasyidin juga terkenal ulama-ulama, di mana yang pertama ada Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli Al-Quran. Kemudian ada Ibnu Mas'ud, ia adalah seorang ahli dalam ilmu tafsir dan fikih. Juga ia meriwayatkan hadis. Yang selanjutnya ada Amr ibnu al-As, seorang panglima dari Khalifah Umar, berhasil mengalahkan Mesir. Ia adalah seorang yang memiliki keahlian dalam hadis, terkenal sebagai pencatat hadis Nabi. Kemudian ada Abdullah bin Umar sebagai pengumpul hadis. Ada Ibnu Abbas, di mana ia sebagai ahli tafsir Al-Quran dan ilmu faraid. Kemudian ada Ibnu Mas'ud sebagai ahli Al-Quran dan hadis. Juga Zaid bin Thabit sebagai ahli Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan mungkin nanti selebihnya akan dibenarkan atau dikasih tambahan oleh ibu dosen kita. Terima kasih atas perhatiannya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.